Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya sampaikan selamat tahun baru 2025. Puji Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan, dan juga keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diizinkan untuk memasuki tahun 2025 ini. Biarlah makin hari kami lebih bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami mau terus Tuhan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan proses pembelajaran kami saat hari ini Tuhan, supaya kami berpadanan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 145 ayat 18, dan saya akan memberikan judul yaitu terhubung. Haleluya. Saya akan membacanya. Mazmur 145 ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Saya ulangi, Tuhan dekat pada setiap orang. Tuhan dekat, ya, Tuhan dekat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata dekat itu kan begitu karib, ya, begitu karib. Satu sama lain, kalau dekat itu ada perasaan. Maksud saya itu dia akan merasa, ya, merasa diperhatikan, merasa diperdulikan, ya. Kalau sehari saja tidak berjumpa, namanya sudah akrab, namanya sudah dekat, ya, pasti akan dicari, ya. Kenapa dia nggak memberikan kabar kepada aku, ya? Ada apa dia hari ini, sehingga tidak ada kabar berita yang aku terima, ataupun kita tidak sempat berjumpa. Tentu ada perasaan rindu, ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir terhadap seseorang yang tadinya dia dekat kepada kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Perasaan terhubung itu, perasaan dekat itu akan terjadi kalau satu sama lain ada komunikasi yang baik. Ya, seperti di awal tadi saya katakan, akan ada perasaan cemas dan gelisah pada saat seseorang itu tidak mengetahui keberadaannya atau tidak mengetahui kabarnya. Di sini dikatakan Tuhan tuh dekat. Nah, dekat. Bagaimana supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita ini bisa dekat kepada Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ada lagu mengatakan, lagu Bimbo kalau tidak salah, ya. Bimbo menyanyikan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu Bimbo, ya, lagu dunia. Kalau dia jauh, Tuhan jauh. Kalau dia dekat, Tuhan dekat. Tetapi pengenalan akan firman Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang kita percayai tidak seperti itu. Meskipun kita jauh, dia selalu dekat kepada kita. Kita lupakan dia, dia tetap mengingat kita. Itulah untungnya kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang kita panggil ya Abah, ya Bapa. Tuhan dekat kok. Tadi saya katakan bagaimana supaya kita bisa dekat, bisa terhubung terus dengan Tuhan. Tentunya kita ada komunikasi. Komunikasi itu yaitu kita berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya. Sebegitu pentingkah doa dalam kehidupan orang percaya? Sesungguhnya pada saat kita berdoa, kita menunjukkan bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang hidup. Suatu pengakuan kita, ya, bahwa sesungguhnya dialah penolong yang selalu siap sedia setiap saat.
Amin Bapak Ibu. Mungkin kita katakan, mana sih pertolongan Tuhan? Aku sudah bergantung kepada Tuhan, aku sudah mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Tapi sampai saat ini aku belum melihat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, sesungguhnya setiap hembusan nafas yang kita keluarkan atau kita menghirup udara, itu adalah Tuhan yang sudah memberikan pertolongan kepada kita. Waktu kita membuka mata, Tuhan izinkan kita bisa hidup hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, itu tidak bisa. Kalau karena kekuatan kita, terbatas. Tetapi Tuhan yang setia, pertolongannya yang selalu siap sedia diberikan kepada kita, itulah yang menjadikan kita tergantung kepada kita. Itulah yang menjadikan kita harus ada komunikasi dengan Tuhan. Dikatakan doa itu adalah nafas rohani. Nah, kita bernafasnya terus menerus loh, dari buka mata sampai tutup mata, maksudnya istirahat gitu, tidur, kita terus bernafas. Bahkan tidur pun kita tetap menarik nafas, menarik udara dan juga mengeluarkan udara. Nah, begitu juga kita. Sesungguhnya doa itu tidak bisa kita anggap enteng dalam kehidupan orang percaya. Ya, tapi kita juga belajar untuk tekun. Di tahun yang baru ini, tahun 2025 ini, kita mulai aktif di dalam doa. Baik secara pribadi ataupun secara bersama-sama. Ya. Dan kita juga tahu kok doa itu adalah akses yang langsung kontak dengan Tuhan. Dimanapun, kapanpun kita langsung bisa sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita punya HP, handphone, kalau kuotanya tidak mencukupi, kita tidak bisa menghubungi orang yang kita kasih atau orang yang kita cintai. Bahkan sinyal juga mempengaruhi kita untuk kita berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, atau dengan relasi kita. Sinyal bisa mempengaruhi, kuota bisa mempengaruhi, tetapi dengan Tuhan bebas hambatan, langsung cus. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita mau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus mencari Tuhan, untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan sampaikan kok, Tuhan izinkan, Tuhan perintahkan, ayo cari aku, ya. Selama aku ini bisa kamu temui, ya. Berseru kepadaku, sampaikan yang menjadi keluh kesahmu. Selama aku ini dekat kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah senangnya segala beban kehidupan kita bisa sampaikan kepada Bapa kita. Kita menjadi plong, kita menjadi lega. Kita bisa menarik nafas, lega aku, karena sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Segala yang menjadi kepenatan pikiran kita, segala yang menjadi keluh kesah kita bisa sampaikan lewat doa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Sehingga kita bisa menyampaikan yang menjadi keluh kesah kita. Dan saya percaya orang percaya akan terhubung dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman, dan melalui apapun yang dia kerjakan dan lakukan yang seturut dengan firman, bisa terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan senang, Tuhan suka apabila anak-anak Tuhan senantiasa ada komunikasi dengan Tuhan. Berarti dia menunjukkan dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Seperti saya, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Saat ini yang kita pelajari adalah
Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan? Yaitu kita bisa berdoa. Ya, kita bisa berdoa dan kita juga memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita terus mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sungguhlah kami beruntung punya Allah seperti Engkau yang senantiasa mau mendengar seru doa kami, dan Engkau tidak pernah bosan-bosannya mendengar suara kami Tuhan. Terima kasih, penuhi kami dengan janji-janji-Mu supaya di tahun 2025 ini Tuhan kami boleh melangkah dengan iman untuk lebih dekat dan lebih melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.